Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di perkuliahan Aljabar Elementer ya. Kemarin kita sudah membahas tentang persamaan linier, kemudian ketidaksamaan linier. Nah, hari ini kita akan membahas masih tentang persamaan, tetapi kalau yang lalu persamaan linier yaitu persamaan yang pangkat variabel tertingginya adalah 1. Sekarang kita berbicara suatu persamaan kuadrat yang variabel pangkat tertingginya adalah 2 atau kita kenal dengan persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat adalah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat ya, baik itu solusinya, jadi cara mencari nilai X yang memenuhi dari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan 3 cara faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC ya. Di video ini nanti akan dijelaskan itu terlebih dahulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Oke, persamaan kuadrat sama definisinya dengan persamaan linier yang kemarin. Persamaan linier itu adalah persamaan yang variabel pangkat tertingginya adalah 1. Jadi kalau persamaan kuadrat atau ini biasa saya singkat sebagai PK gitu ya. PK adalah persamaan yang pangkat tertingginya, persamaan yang memuat variabel pangkat tertingginya 2. Ya. Nah, contohnya ya bisa kalian temui sembarang gitu ya. Nah, plus 4 sama dengan 0, atau X kuadrat min 4 sama dengan 0, atau X kuadrat plus 4X sama dengan 0 ya. Atau bisa juga X kuadrat sama dengan 0, nah enggak apa-apa. Yang penting lazimnya suatu persamaan kuadrat itu bentuknya adalah seperti ini. Ya, nah dengan A, B, C-nya anggota bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau A-nya sama dengan 0 ya pangkat tertingginya tidak jadi 2 ya, tapi 1. Yang nantinya itu menyebabkan dia bukan persamaan kuadrat tapi persamaan linier. Ya, jadi A, B, C-nya boleh real tapi kecuali A-nya dia tidak boleh 0. B-nya boleh 0? Boleh. Seperti ini contohnya nih. Ini B-nya 0 ya. Ini juga B-nya 0. C-nya 0 boleh nggak? Boleh, ini contohnya C-nya 0. Oke. Nah, di persamaan kuadrat ini sama dengan halnya persamaan linier, dia pasti punya solusi ya. Solusi yang memenuhi persamaan kuadrat. Nah, nilai-nilai X atau nilai ya tergantung nilai variabelnya ya. Kalau di sini kita bicara X, berarti kita mengatakan nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi solusi dari suatu persamaan kuadrat itu disebut ya, yang kalian kenal dengan akar-akar persamaan kuadrat. Maksudnya adalah akar-akar persamaan kuadrat ini adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut ya. Nilai X atau tergantung variabelnya apa yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Oke, nah sekarang cara mencari solusinya bagaimana? Ada berapa cara? Yang pertama yang sudah sangat terkenal yaitu faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus yang paling favorit ABC. Ya, faktorisasi sudah pernah kalian pelajari ketika di SMA. Ya, faktorisasi itu sangat wajib bisa ya ketika kalian SMA. Kemudian rumus ABC ini adalah rumus yang mentok ketika faktorisasi nggak bisa, biasanya langsung ke rumus ABC, langsung hafalan ya B kuadrat min 4AC itu toh per 2A
bla 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 nanti juga akan kita bahas. Nah, yang paling jarang tersentuh adalah yang tengah sendiri nih, melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, nanti kita juga akan bahas di sini. Jadi saya harap kalian bisa memahami nih, bagaimana sih mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke jenis yang satu dulu. Clear. Oke, yang pertama yaitu faktorisasi. Faktorisasi ya. Saya cari yang gampang. Jadi saya rasa kalian sudah bisa ya. Semuanya ini nggak usah pakai kurung. Ini kalau difaktorkan berarti dikalikan hasilnya 6, positif 6, dijumlahkan dia negatif 5 ya. Nah, gini ya. Berarti yang satu X sama dengan 3 atau yang satunya X sama dengan 2. Ya. Yang membingungkan adalah yang nomor 2. Melengkapkan, sini aja. Melengkapkan kuadrat sempurna. Susah sekali nulis di sini ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih caranya melengkapkan kuadrat sempurna, kita mau berbicara apa sih kuadrat sempurna itu. Kuadrat sempurna itu adalah suatu persamaan kuadrat yang bentuknya kayak gini loh. Nah, nih. Ya, A-nya ini boleh 1 bilangan real. Atau kalau ini plus minusnya mau hilang, ya bentuknya kayak gini, wis. Kuadrat atau AX min B sama kuadrat sama dengan 0. Ya, itu adalah kuadrat sempurna. Jadi dia sempurna. Ini maksudnya sempurna adalah ini karena kuadrat maknanya ada perkalian dikalikan dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, A-nya boleh 1, A-nya AB-nya anggota bilangan real. Nah, begini. Nah, sekarang kita mau belajar caranya biar melengkapkan kuadrat sempurna. Kita cari contoh sederhana di sini. Saya punya ini X kuadrat ditambah 3X ditambahkan dengan 2 ya. Step pertama adalah kita mau mengarahkan bentuk yang ini menjadi bentuk seperti ini ya, menjadi bentuk begini. Atau pilihannya adalah ini, yang ini atau yang ini ya. Nah, ini supaya menjadi seperti ini maka saya harus menghilangkan 2 di sini nih, di ruas kirinya. Berarti saya punya X kuadrat ini saya kurangkan dengan 2. Di sini juga saya kurangkan dengan 2. Maka dia menjadi X kuadrat 3X sama dengan negatif 2. Ya, nah disinilah posisi bingungnya. Sekarang kita mau membentuk ini menjadi ini. Ya, karena di sini kebetulan X-nya di sini tidak ada koefisien, bukan tidak ada ya, koefisiennya 1, maka saya punya bentuknya yang ini adalah seperti ini. Saya tulis di yang longgar aja. X plus B kuadrat sama dengan 0 atau X min B kuadrat sama dengan 0. Ya, karena di sini positif, maka otomatis nanti bentuknya yang atas. Ya enggak? Ini penjabaran yang atas ini itu kan adalah X kuadrat plus 2BX ditambah B kuadrat sama dengan 0. Ya enggak? Nah, sekarang saya mau merubah ini. X kuadrat ditambahkan 3X menjadi bentuk seperti ini. Ya, di mana jabaran dari ini adalah ini. Oke, nah X kuadrat plus 3X, berarti saya mau berkurung gini. Saya punya kurung gini, saya punya kuadrat di sini, saya punya X di sini, saya punya di sini karena dia tambah, maka di sini saya juga tambah begini. Oke, nah ini diisi berapa? Ya, saya lingkari,
Ini diisi berapa? Nah, sekarang kalau saya jumlahkan ini ya, ini kalau saya baca, kalau saya uraikan yang ini, itu saya lingkari. Yang ini, kalau saya uraikan, dia menjadi X kuadrat ditambah 2 buletan, ya, dikali X. Nah, di mana 2 buletan dikali X ini adalah hasilnya 3. Ya enggak? Ya, 2 dikali buletan ini kan bentuknya sama nih. Nah, 2 buletan, terus ini ditambahkan dengan ini adalah jabaran dari ini, buletan kuadrat. Ya toh? Nah, 2 dikali buletan ini hasilnya adalah 3. Ya enggak? 2 dikali buletan hasilnya adalah 3. Maka buletan ini adalah 3/2. Nah, makanya buletan ini saya isi dengan 3/2. Nah, hasilnya kan sama nih. X kuadrat ditambahkan dengan 2 dikali X dikali 3/2. Hasilnya 3X. Sama dengan negatif 2. Nah, ini belum selesai. Kalian lihat bentuk yang ruas kiri. Ruas kiri ini, kalau saya jabarkan, ya, dia menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 9/4. Loh, kok beda dengan yang di atasnya? Di atasnya tidak ada 9/4. Kok tiba-tiba di sini ada 9/4 karena kita tadi menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, makanya kalau di sini ditambah 9/4 sesuai dengan definisi sama dengan, maka di sini saya juga tambahkan dengan 9/4. Atau 9/4 ini kalau saya kuadratkan dia menjadi seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini maka hasilnya ini yang saya kotai. Ini. Nah, ini akan sama dengan yang di atasnya. Ya toh? Karena yang di atasnya tadi saya tambahkan 9/4. Di sini juga saya tambahkan dengan 9/4. Oke? Ya. Dari sini saya harap paham. Nah, makanya sekarang terus kita jabarkan lagi bawahnya. Berarti saya punya X plus 3/2 kuadrat. Nah, ini bentuknya kan sudah kuadrat sempurna. Sama dengan min 2 plus 9/4. Min 8/4, betul ya? Seperempat ya berarti. Oke, saya hapus dulu sebentar. Enggak semuanya ya. Yang sini aja. Sit. Duh. Ya, ini aja. Nah, ini ke sini ya. Taruh sini. Berarti di situ saya punya, nanti kita balik. X plus 3/2 kuadrat sama dengan 1/4. Oke? Ya. Negatif 2 ditambah 9/4 berarti kan negatif 8 plus 9 ditambah 9/4 ya. Berarti kan 9 kurang 8, 1 pernya penyebutnya 4. Berarti 3/4. Oke, nah sekarang ini tersisa ini berarti saya punya di sini kuadratnya saya hilangkan dengan nambahin akar. Kalau kuadrat hilang, tambah akar, resikonya apa? Dia jadi plus minus setengah. Atau plus minus akar 1/4 wis, ben paham. Nah, ya, X ditambah 3/2 plus minus akar 1/4. Oke, dihapus semua dulu ya. Ingat nggak ya? Dihapus semua dulu aja. Ingat. Nah, saya punya tadi
Sorry. X plus 3/2, betul ya? Sama dengan plus minus akar 1/4 gitu. Oke, berarti saya punya X, oh ini nggak usah pakai kurung ya, nggak usah pakai kurung. Nggak usah pakai kurung. Ding, ting, nah ini nggak usah pakai kurung. Oke, nggak usah pakai kurung, berarti saya punya X plus 3/2 sama dengan plus minus setengah. Berarti otomatis di sini saya punya X sama dengan negatif 3/2 plus minus setengah, atau saya punya X1-nya negatif 3/2 plus setengah. Berapa ini anak-anak? Negatif 1, betul ya? Yang X2 negatif 3/2 dikurangi setengah, 4/2 negatif 2. Berarti solusinya atau akar-akar dari persamaan yang tadi adalah negatif 1 atau negatif 2. Ya. Nah, sudah seperti itu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sekarang catanya kalian, latihan. X kuadrat min 8X plus 7 sama dengan 0. Tentukanlah X yang memenuhi persamaan kuadrat ini yang saya kotai dengan cara bukan penfaktoran tetapi melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, seperti tadi saya sudah contohkan. Ya, itu nanti kita bahas di grup. Oke, ini sudah selesai. Sekarang last one, cara menentukan solusi persamaan kuadrat yang paling paling diingat dan paling mudah biasanya langsung diambil menggunakan rumus ABC aja gitu daripada melengkapkan kuadrat sempurna. Ya ini berupa hafalan. Ternyata rumus ABC itu muncul pun juga berasal dari ide melengkapkan kuadrat sempurna. Saya punya ini. Lazimnya suatu persamaan kuadrat bentuknya kayak gini ya. Nah, stepnya sama seperti ketika kita mau melengkapkan kuadrat sempurna. Ini C-nya saya hilangkan. Nih saya kurangi C di sini. Kiri kurangi C, kanan kurangi C, berarti di sini negatif C, ya. Kemudian saya kalikan di sini 1/A semua kiri dan kanan, maka dia menjadi X kuadrat plus B per AX sama dengan min C per A. Ya. Nah, ini bentuk ini nih. Nih, bentuk yang saya kotak ini itu saya rubah dalam bentuk kuadrat sempurna. X tambah berapa dikuadratkan. Yang nantinya berarti di sini menjadi, ini kan bulat tadi ya, kalau dimisalkan bulat gitu, berarti saya punya di situ kan hasilnya X kuadrat plus 2 bulat X. Nah, 2 dikali bulatan ini ketemunya B per A. Berarti bulatan di sini berapa? Nah, B bulatan di sini supaya ketemu B per A, B2. Ya enggak? 2-nya dicolat. Nah, ketemunya B per A. Nah, berarti di sini bulatan ini karena bulat-bulat kayak gini, jadi ininya saya hapus aja bulatannya. Ya, ini jadi per mana. B per 2A. Ya, otomatis ketika ini saya lengkapkan kuadrat sempurna, ini berarti ada plus, ada tambahan dari yang atas di sini, dari yang sini, B per 2A kuadrat. Ya, kalau yang sebelah kiri ditambahkan, maka yang sebelah kanan juga ditambahkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, sudah kelihatan ya. Ini yang ruas kanan saya sederhanakan, yang kiri tetap kuadrat, maka dia menjadi B kuadrat min 4AC. Lah, sudah terlihat. Per 4A kuadrat. Ya, saya samakan penyebutnya yang untuk ruas kanan ini.
Ini kuadrat, maka saya akar kedua ruas, baik kiri dan kanan, dia menjadi plus minus akar B kuadrat min 4AC. Wah, ini terkenal sekali. Per 4A kuadrat. Berarti saya punya X 1 dan 2 min B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, akar dari 4A kuadrat adalah 2A. Nah, ini biasanya lebih disederhanakan lagi. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ya ini famous sekali untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, yang di dalam akar ini dikenal notasinya dengan D. Nah, D ini singkatannya apa? D besar, determinan. Ayo yang benar determinan atau apa? Atau diskriminan. Ya, jawab ya. Nah, D itu determinan atau diskriminan. Harus tahu, jangan sampai kebolak-balik karena itu dua sama-sama notasinya D ya, tapi satu artinya beda. Nah, ini udah gampang ini kalau udah kayak gini ya, kalau rumus ABC itu sudah mudah. Misalnya persamaan kuadrat. Biasanya rumus ABC itu dipakai ketika sudah mentok, sudah males mikir itu ya, pemfaktoran sama melengkapkan kuadrat sempurna, wis lah pakai ABC langsung cemplung-cemplung ya. Cemplung-cemplung maksudnya, nah ini kan tinggal masukin aja koefisiennya, ini kan koefisien A, ini koefisien B, ini koefisien C ya toh. Tinggal masuk-masukkan ada akarnya atau tidak. Nah, itu saja dulu untuk kali ini. Nah, ini kalian cari ya. Oh, mau. Nah, ini persamaan ini dengan menggunakan rumus ABC ini tinggal cemplang-cemplung aja. Cemplung di rumusnya sini ya. Nah, masukin maksudnya. Seperti itu sih. B, B, A, A, C, C. Gitu ya. Nah, tadi sama pertanyaan saya ini determinan apa diskriminan D itu. D itu ini ya, B kuadrat min 4AC. Atau B kuadrat dikurangi 4AC. Min ya, nggak apa-apa. Min kan artinya minus. Minus. Oke, itu saja dulu untuk persamaan kuadrat ya tentang solusinya yaitu bagaimana mencari solusi suatu persamaan kuadrat dengan 3 jenis cara, pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, dan ABC. Itu dulu saya sudahi dulu. Terima kasih.